Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ayuhal hibbah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali membahas ayat-ayat pilihan, ayat-ayat yang biasa dibawakan oleh para ulama kita di kajian-kajian mereka atau di buku-buku mereka. Baik, ayat yang akan kita bahas berkaitan dengan salah satu nabi Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah setiap kita sudah pernah mendengar kisahnya, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Ya. Ayat ini al-hibah di dalam surat As-Saffat, ya. Ayat yang ke-143 sampai 144. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau sekiranya dia, maksudnya Yunus, tidak termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah, niscaya lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan atau hari berbangkit. Baik, ayolah hibah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu Nabi Yunus alaihissalam, beliau diperintahkan oleh Allah untuk berdakwahkan kaumnya, untuk mengajak kaumnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun qadarallahu ma syaa fa'al. Ya, ternyata kaumnya itu tidak mau beriman. Kaumnya itu waktu itu ya membangkang kepada beliau. Akhirnya beliau tuh jengkel. Beliau akhirnya marah. Ya, akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan kaumnya. Udah pokoknya tinggalin gitu ya. Beliau pun pergi. Ya, beliau pun apa? Beliau pun pergi. Beliau tinggalkan kaumnya. Disuruh berdakwah ya oleh Allah, malah ditinggalin gitu kaumnya. Beliau pun pergi, ya beliau ya singkat cerita naik kapal gitu ya untuk pergi. Kemudian qadarallahu ma syaa fa'al, di tengah lautan ombak begitu kencang, kemudian qadarallah kapal beliau pun hendak tenggelam gitu ya, karena terlalu banyak bebannya, terlalu banyak barang-barang yang diangkutnya, ya banyak orang juga, sehingga akhirnya mereka memutuskan harus ya ada yang merelakan dirinya untuk menceburkan dirinya gitu, atau dilempar ke lautan agar lebih ringan kapalnya. Akhirnya terjadilah qur'ah gitu ya, dibuatlah qur'ah atau undian gitu. Siapa yang namanya keluar maka dia yang harus menceburkan dirinya atau harus nyebur gitu. Akhirnya di qur'ah lah gitu ya, yang keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Karena orang ngerasa nggak enak, akhirnya dikocok lagi, diulang lagi, ternyata keluar lagi Nabi Yunus sampai 3 kali. Ya akhirnya udah ketiga kali Nabi Yunus pun ya beliau singkatnya beliau pun menceburkan diri beliau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan ikan besar untuk menelan beliau. Ya, tanpa mencederai gitu ya, tanpa membuat kulit terkelupas, kemudian tanpa membuat tulang patah gitu ya, ditelan. Nabi Yunus alaihissalam beliau merasa diri sudah meninggal dunia, namun ternyata beliau pun masih bergerak ya. Beliau pun akhirnya melaksanakan sholat atau sujud ya di dalam perut. Kemudian beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau menyampaikan bahwa ya Allah, saya sujud di mana tidak ada satupun, di tempat di mana tidak ada satupun orang yang sujud di tempat tersebut, yaitu di dalam perut ikan gitu ya. Jadi beliau di dalam perut ikan, ya di dalam 3 kegelapan, kegelapan lautan, kegelapan malam, kegelapan perut ikan gitu ya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya beliau mengakui kesalahan beliau, beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, aku termasuk orang-orang yang zalim. Ayolah hibah, akhirnya beliau pun dikeluarkan. Ya, beliau pun dikeluarkan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut ikan tersebut. Lihat, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rahasia gitu ya. Kenapa beliau diselamatkan oleh Allah? Amalan apa yang membuat beliau selamat dari kondisi yang subhanallah secara kasat mata, secara akal manusia itu mustahil gitu.
bisa selamat ditelan oleh ikan di dalam lautan. Ya. Adapun waktunya berapa lama ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan waktu duha ditelannya kemudian sore dikeluarkannya. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan ya seminggu, ada yang mengatakan 40 hari. Antum baca aja di tafsir Ibnu Katsir ada di situ. Ya, ada silang pendapat. Intinya beliau di situ di dalam perut. Subhanallah, secara kasat mata atau menurut akal manusia, kayak mana bisa selamat? Ya dalam kondisi seperti itu coba antum bayangkan. Tapi Allah selamatkan, subhanallah, dalam dari kondisi sempit itu, dari kondisi yang subhanallah sulit gitu ya. Untuk keluar terbebas dari situ. Apa rahasianya? Lihat Allah katakan falaula, ya. Allah katakan di sini falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau sekiranya Yunus itu tidak termasuk atau bukan termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi ayat kita mendapatkan pelajaran ya. Mendapatkan pelajaran dari ayat ini dan dari kisah Nabi Yunus alaihissalam bahwa bertasbih secara umum berzikir kepada Allah itu bisa menyelamatkan seseorang di saat kondisi genting. Bisa menjadi sebab seseorang keluar dari masalahnya, dari kondisi sempitnya, dari kondisi gentingnya. Ya, karena sebab zikirnya, karena sebab tasbihnya, karena sebab sholatnya. Ada sebagian ulama tafsir mengatakan maksudnya sholat ya. Kalau bukan karena termasuk orang-orang yang sholat gitu ya, enggak bertentangan. Menunjukkan bahwa amalan soleh itu bisa menyelamatkan seseorang di saat-saat genting. Ya, oleh karena itu kita berusaha di saat kita lapang, di saat kondisi kita ya longgar, kita banyak beramal soleh, berzikir kah, sholat kah, ya berbakti kepada orang tua, sedekah kah, menuntut ilmu kah, atau apapun, kan itu bisa menjadi sebab ya kita ya selamat dari kondisi-kondisi yang tidak mengenakan, selamat keluar dari kondisi-kondisi genting. Jadi kondisi-kondisi genting. Jadi kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak bertasbih mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tetap di situ, menunjukkan dahsyatnya pengaruh tasbih, dahsyatnya pengaruh zikir kepada Allah, dahsyatnya pengaruh amalan soleh untuk kondisi-kondisi genting. Ya, makanya Nabi mengatakan ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah, ingatlah Allah di saat kamu lapang, di saat kamu kondisinya longgar, senang, ingat Allah, taat kepada Allah, niscaya apa? Allah akan mengingatmu, Allah akan mengenalmu di saat kamu dalam kondisi genting, syiddah, dalam kondisi sulit. Ya, dalam kondisi sulit bertasbih banyak. Ya. Dan dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa tidak ada manusia yang selamat dari kesalahan. Hatta Nabi Yunus alaihissalam, seorang nabi, ini sebagai pelajaran gitu ya. Ya bukan untuk jadi alasan kita bermaksiat, bukan. Menunjukkan bahwa manusia tidak ada yang selamat. Nabi Yunus alaihissalam, beliau diperintahkan untuk berdakwah kepada kaumnya, malah ditinggalin. Ya, malah ditinggalin. Sehingga tidak ada yang selamat dari kesalahan. Tapi orang yang terbaik kata Nabi SAW adalah orang yang ketika jatuh kepada kesalahan dia bertobat, dia mohon ampun kepada Allah, ya, dan dia mengakui kesalahannya. Dan ayolah hebah ikhwani wa akhwati fillah, mengakui kesalahan ini adalah ibadah besar, ibadah mulia.
Ya, lihat Nabi Yunus alaihissalam mengakui kesalahan beliau. Nabi Yunus alaihissalam mengakui bahwa beliau ya termasuk orang-orang yang salah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Maksud tidak ada sesembahan yang benar yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Ya, maksud Engkau ya Allah, Engkau termasuk hamba termasuk orang-orang yang zalim. Lihat. Rasa ini adalah hebat yang Allah inginkan ada pada diri setiap orang yang melakukan kesalahan. Ya, maka kita jangan sampai menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang sudahlah bermaksiat tapi tidak mau mengakui kesalahan. Akuilah kesalahan, mudahlah mengakui kekurangan di hadapan Allah agar kita mudah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita mendapatkan pelajaran juga ya dari kisah beliau bahwa boleh melakukan qur'ah, ya bolehnya melakukan apa, undian untuk hal yang belum jelas gitu ya, untuk sesuatu yang belum jelas atau untuk orang yang belum jelas harus yang mana gitu ya. Ini boleh, tidak masalah selama tidak ada ini ya, selama tidak ada uang sebagai apa sebagai rewardnya ya, sebagai penggantinya, nggak ada. Itu judi nanti ya, lotre gitu, nggak, bukan itu. Jadi ini sekedar untuk apa, untuk menentukan siapa yang berhak, siapa yang layak, siapa yang harus gitu ya. Jadi contoh kalau ada orang dia ada dua orang mencalonkan jadi imam, contohnya mencalonkan diri jadi imam. Dua-duanya bagus suaranya, dua-duanya ahli ilmu, dua-duanya hafal Quran. Kan yang mana ini? Ya, kalau memang harus memilih salah satu saja, maka ya udah, lakukan qur'ah, undian, tulis nama mereka, kemudian nanti ya dikocok mana yang keluar namanya, maka itu yang jadi. Dan hasil dari qur'ah itu lazim, tidak boleh ya ditolak, harus sepakat, tidak boleh tidak diterima gitu ya, harus legowo, harus ya. Dan contoh-contoh yang lainnya, muadzin kah, ada dua orang muadzin atau apapun, orang yang berhak menerima hadiah, contohnya hadiahnya cuma satu ya, hadiahnya apa, cuman satu, atau ada orang contohnya dia mau ngasih sesuatu tapi cuma satu. Nah, sedangkan orang yang mau dikasih ini banyak, siapa nih yang berhak? Maka ya udah di qur'ah, terserah mau pakai kertas kah atau mau pakai apa, suwit kah, boleh, nggak apa-apa, suwit ya, maka nggak masalah. Itu termasuk bentuk qur'ah, ya boleh, tidak masalah. Nabi SAW dulu ketika hendak safar, beliau mengqur'ah istri-istri beliau, siapa yang namanya keluar maka itu yang safar bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya al-hibah. Dan juga sekali lagi, satu lagi lah ya, Ana ingatkan lagi, banyak bertasbih, banyak mengucapkan subhanallah ya, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Apalagi ini ucapan yang agung, dicintai oleh Allah, berat sekali di timbangan ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak bertasbih, banyak berzikir, banyak mengingat Allah supaya Allah tolong kita di saat-saat sulit. Ya Allah alam bisawab, semoga Allah selalu memudahkan kita untuk beramal soleh. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita dan menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.